Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Lestari dengan NIM 240404025. Saya akan menjelaskan materi perkembangan komputer di mata kuliah Komputer dan Teknologi Pembelajaran Bahasa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Komputer dapat menerima input atau masukan, memproses data, menyimpan, dan menghasilkan output. Secara umum, komputer bekerja berdasarkan sistem input, proses, output, storage, ataupun EFOS. Selanjutnya ada fungsi komputer. Komputer memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama ada mengolah data menjadi informasi. Yang kedua, menyimpan data dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, membantu komunikasi melalui jaringan internet. Yang keempat, mendukung pekerjaan seperti pengetikan, desain, dan perhitungan. Yang kelima, sebagai sarana hiburan, contohnya bermain game ataupun menonton film. Yang pertama, ada perkembangan komputer di generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer pada masa ini sangat besar, mahal, dan mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar. Pemrosesannya data masih sangat lambat dan hanya dapat melakukan perhitungan sederhana. Bahasa pemrograman yang digunakan masih berupa bahasa mesin atau kode biner. Yang kedua, generasi pada tahun 1956 sampai 1963 menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor membuat komputer lebih kecil, cepat, hemat energi, dan lebih andal. Bahasa pemrograman mulai berkembang seperti Fortran dan COBOL yang membuat pemrograman lebih mudah. Adapun generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 menggunakan IC atau Integrated Circuit atau sirkuit terpadu. IC memungkinkan komputer memiliki ukuran yang lebih kecil lagi dan kecepatan pemrosesannya meningkat. Komputer mulai digunakan oleh perusahaan dan lembaga pendidikan. Sistem operasi atau OS mulai dikenal pada masa ini. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980-an, di mana menggunakan mikroprosesor atau mikroprosesor. Inilah awal munculnya komputer pribadi atau PC. Mikroprosesor ini menggabungkan ribuan IC dalam satu chip. Harga komputer menjadi lebih terjangkau dan sistem operasi seperti MS sampai DOS dan Windows mulai berkembang. Generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan komputer jaringan atau internet. Komputer masa kini menggunakan prosesor sangat cepat, memori yang cukup besar, dan teknologi AI. Internet menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Komputer modern mampu melakukan pengenalan suara, wajah, serta analisis data yang cukup besar atau big data. Generasi selanjutnya atau generasi masa depan, komputer kuantum atau quantum computer dan AI otonom. Komputer kuantum mampu memproses data dengan kecepatan yang sangat luar biasa, menggunakan prinsip mekanika kuantum. Teknologi ini masih dikembangkan dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks jauh lebih cepat dibanding komputer biasa. Adapun kesimpulan, secara keseluruhan perkembangan komputer dari masa ke masa menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa dalam hal kecepatan, ukuran, kemampuan penyimpanan, dan kegunaannya. Komputer kini menjadi bagian penting dari kehidupan manusia di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga hiburan. Dengan kemampuan yang terus berkembang, komputer tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga menjadi alat inovasi untuk menciptakan berbagai teknologi baru di masa depan.
Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.